Assalamualaikum Pak Hikman. Waalaikumsalam Gimana kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah saya pesan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Hikman kabarnya? Kemarin kenapa tidak hadir di rapat? Kenapa Pak Hikman? Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi, ya Allah. Hari ini gimana Pak Hikman? Apakah masih sakit gigi atau sudah agak lumayan lah? Masih, tapi udah agak mendingan. Pak Hikman, datang saya ke sini mau silaturahmi. Terus juga kayaknya saya udah lama nggak ke sini nih. Alhamdulillah Pak Hikman banyak perubahan ya. Sudah di atas. Gimana untuk pendaftaran murid baru udah dimulai? Ini udah dimulai, sedang proses dan saya sedang menunggu pembuatan brosur, pembuatan banner dan mau disebarkan ke tempat-tempat fotokopian gitu. Biar disimpan di fotokopian, nanti kalau yang fotokopi terus dia ambil satu lembar gitu, terus aman pajang di tempat-tempat tertentu gitu. Oke. Kalau yang itu melalui media sosial? Kalau media sosial saya udah di-share melalui WA, melalui IG, melalui apa lagi satu lagi tuh? Facebook ya udah. Apakah kegiatan-kegiatan dari TK Bapak udah udah di-share juga di media sosial untuk menarik minat? Untuk kegiatan saya sering dibikin status di Facebook, di IG semua sudah saya share. Semua kegiatan yang ada di TK Arido semua sudah saya share di media sosial, baik di IG, di FB maupun di WA. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Pak Hikman itu menarik minat untuk disekolahkan di sekolah. Iya, amin. Pak Hikman itu sudah ngajar berapa lama? Terus sudah menjadi kepala sekolah berapa lama? Saya mengajar dari 2013 dan diangkat menjadi kepala sekolah sejak 2015. Gimana kesan-kesannya jadi kepala sekolah? Kesan-kesan saya menjadi guru, pertama saya pertama agak canggung karena saya laki-laki, itu saya bingung harus mau bagaimana. Nah, berhubung saya emang sudah terjun ke TK ya, saya belajar di WA, di Facebook, saya lihat semua YouTube bagaimana caranya mengajar TK, nyanyi-nyanyiannya, semuanya saya lihat di YouTube. Jadi saya belajar sendiri, Bu. Alhamdulillah, saya lihat juga Pak Hikman walaupun backgroundnya bukan dari dunia pendidikan, sarjana hukum ya Pak Hikman, tapi saya lihat semangat belajarnya Pak Hikman, kemudian juga kegiatan yang kita adakan Pak Hikman selalu aktif. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dan juga kelihatan nampak semangatnya. Karena kenapa Pak Hikman senang di TK? Ya sebenarnya sih saya senang ya, Bu. Berhubung ini adalah suatu kewajiban saya untuk melanjutkan TK yang dulunya terhenti sejenak supaya berkembang lagi, akhirnya saya terjun ke sini. Ya mau nggak mau saya harus mengembangkannya gitu. Alhamdulillah partisipasi Pak Hikman untuk masyarakat sekitar mudah-mudahan disambut baik dan sekolahnya terus maju gitu ya. Pak Hikman lihat selama mengajar di TK Arido itu berarti udah berapa tahun ya? Sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Pak Hikman melihat kelebihan dari TK Arido itu apa sih? Sebenarnya kelebihannya sih dulu banyak ya, Bu. Yang sekarang itu anak-anak di sini berhubung kita IT, berarti di sini itu kita belajar tentang bahasa Arab, menghafal surat, menghafal doa-doa hari pendek, menghafal hadis dan lagu-lagu keagamaan yang menyangkut agama Islam. Jadi kelebihannya dari bidang apa ya? Ya, bidang agama. Jadi kita memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Oke. Ya, itu kelebihannya. Ada Pak Hikman bisa mendetek kalau kelemahannya apa sih dari TK? Mungkin kelemahannya
dari TK saya mungkin satu sarana dan prasarana dan SDM-nya. Mungkin ke depan nanti insya Allah saya akan meningkatkan lebih baik lagi, baik sarana prasarana maupun SDM-nya. Menurut Pak Hikman, kenapa sarana prasarananya kurang di sini? Kenapa? Bisa dianalisis? Karena sebenarnya sih setiap tahun pasti ada biaya, cuman kan nggak setiap hari ya Bu. Pasti kalau misalkan ada peningkatan mungkin adanya setiap tahun, misalkan kita mau beli ini adanya di anggarannya itu setiap tahun, nggak apa. Ya Pak Hikman, tadi kita bicara mengenai program. Apakah program Pak Hikman dari tahun ini dengan tahun lalu itu sama atau tidak ya? Tidak. Kenapa tidak sama? Karena kan setiap tahun ininya berbeda Bu. Apa sih namanya? Kegiatannya berbeda dan terus setiap tahun kita emang itu permintaan wali murid juga, misalnya nggak harus ini terus, jadi dirubah gitu Bu. Iya, mengikuti keadaan. Mengikuti keadaan. Kalau menyusun program itu Pak Hikman sama siapa aja ya? Kalau saya sih kebenaran sendiri aja Bu. Kenapa sendiri aja? Saya enakan sendiri, soalnya kalau misalkan itu ya jujur ngapain ya. Saya kebenaran sendiri sih, cuma nanti saya sampaikan ke siapa? Ke guru, ke wali murid gitu. Saya kan pertama nyusun ini program saya loh Bu, ibu-ibu saya jelasin gini gitu. Sekarang kalau misalkan Pak Hikman menyusun sendiri, guru tidak tahu, terus tapi sama Pak Hikman disosialisasikan, adakah masukan dari komite atau dari orang tua atau dari guru, adakah masukan? Kalau itu pasti ada Bu. Misalkan saya udah merencanakan suatu kegiatan, misalkan Pak Bu baiknya begini gitu. Terus dari guru juga, kalau bisa mah jangan gitu Pak, begini. Nah itu kalau misalkan itu menurut saya baik dan itu dan positif juga ya saya terima aja. Tapi Pak Hikman terbuka dengan usulan-usulan dari luar ya, iya. Kalau demi kebaikannya. Iya. Pak Hikman kalau menyusun sendiri itu nggak ada kendala? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak Bu. Kenapa Pak Hikman tidak bersama guru dan orang tua menyusunnya ketika awal menyusunnya? Satu, kondisi orang tua kadang-kadang ya Bu, misalkan gini, kita kadang-kadang kita mengundang rapat aja, yang datang nggak semua. Pasti. Nah udah gitu kadang-kadang ibu-ibunya banyak alasan Bu. Jadi saya pikir daripada menyita waktu saya untuk menyusun kegiatan, lebih baik saya sendiri baru disosialisasikan gitu. Daripada nanti tidak tersusun. Iya. Kalau misalkan di dalam penyusunan program itu apa yang diprioritaskan? Maksudnya prioritas program Bapak itu apa? Di sekolahan Bapak misalkan menurut prioritas Bapak itu apa sih yang harus dimasukkan dalam program? Kan pasti ada. Iya. Ya terutama adalah kegiatan-kegiatan yang ikut mengembangkan kemajuan anak, kemajuan guru juga sih Bu. Nah dan juga kalau bisa mah ada kemajuan buat wali muridnya, seperti ada parenting, kan selama ini saya belum pernah ada parenting ya Bu untuk wali murid. Ya, insya Allah mah nanti kedepannya saya akan mengadakan parenting, saya mau manggil siapa, masalah biaya sih nanti kita bicarakan dengan wali murid. Ya, kalau misalkan Pak TK Arido perlu untuk parenting dan bisa gratis, bisa aja kita juga atau Bu Ida atau Bu Imas meminta, tapi dengan tidak ada biaya itu bisa. Cuman mungkin parentingnya mengenai tumbuh kembang anak dan dan seperti yang misalkan kita nanti dapat ini Pak, apa sih tentang stunting. Itu bisa terutama kita, itu nanti bisa disosialisasikan. Iya, bisa, nggak apa-apa. Soalnya kan wali murid itu belum paham betul tentang stunting gitu.
Boleh Pak, kalau itu kita juga punya sih model bahan-bahannya kita udah punya. Mangga itu kalau misalkan supaya meringankan orang tua, ya mangga silahkan, nggak apa-apa, boleh. Kita dari dinas bisa membantu Bapak. Terus Bapak untuk ini kan kalau program itu berkaitan dengan dana ya, apa sih yang bagaimana perencanaan program kerja dan anggarannya dikaitkan dengan tujuan dan visi misi pendidikan Bapak? Apakah ada penekanan khusus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak sesuai dengan visi misinya? Visi misi sekolah ini apa sih? Meningkatkan kesejahteraan, memajukan anak, terus apa sih, banyak deh pokoknya. Itu apa sih perencanaan programnya yang menuju ke visi misi itu apa? Visi misi misalkan Bapak misalkan apa sih perencanaannya, tujuannya gimana? Oh, yang seperti tadi Bapak kan yang setiap bulan akan mengadakan hadroh atau apa, itu berarti kan penekanan kepada visi misi sekolah. Ya, udah ya, tadi sudah diindikan sama Bapak. Ini kayaknya saya mau menanyakan lagi mengenai prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggarannya. Prioritasnya apa sih? Yang paling penting ini loh. Yang paling penting dulu menurut Bapak. Yang paling penting. Yang paling penting dulu menurut Bapak nih, saya menyusun program, apalagi Bapak sendirian kan menyusun programnya. Oh iya, gila deh. Yang lainnya mah yang lainnya mah ngikutin kan, tambahan gitu. Anu utama non. Yang paling utama sih saya ingin bikin program kerja nih. Yang utama mah iya gila. Apa prioritas?